Anak macam apa baru tahu bokapnya produksi sepatu lokal. Ya, anak sekolah mana pikirin orang tua ya kerja apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Imam Hairul Zikin di Topcast. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Tops, dan kita kedatangan raja terakhir dari brand Kalsi. Oke. Raja terakhir ya Pak? Raja ya? Paling tinggi Pak levelnya Pak. Iya, paling tinggi levelnya. Lord of the Lord. Gitu ya? Oh, siap. Beliau adalah Pak Chandra ya Pak ya? Iya. Saya lihat kayaknya Bapak umurnya tuh masih kepala 3 ya Pak? Ah, rahasia ini ya. Tapi kayak prediksi saya kayaknya iya. Ya, atau hampir 40 atau 40 baru banget. Bener gak sih? Kurang lebih lah. Iya. Enggak, maksud saya Pak Chandra ini salah satu owner brand yang muda. Iya. Terus juga apa namanya? Ya brandnya besar lah. Besar banget gitu kan. Se-Indonesia siapa yang gak tahu Kalsi gitu kan. Iya, thank you. Nah makanya menarik nih. Kita bahas dari mulai brand Kalsi. Terus juga Pak Chandra sebagai pelaku usaha. Iya. Viewers kita banyak yang tertarik Pak kalau ngebahas mengenai usaha, terus juga mengenai brand, plan brand dan lain-lain lah ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita ada sponsor dari DJ Sports, dan Bapak ada kan Kalsi apparel ya Pak? Ada, ya kan? Iya, Nah, iya. ini ada UMKM juga nih Pak, namanya DJ Sport. Dia pernah mensponsori Persis Solo. Dia pernah mensponsori Persis Solo sama Rhinoflex. Nah, Bapak juga tahu kan nih Rhinoflex ya? Tahu ya. Memantau semuanya ya. Oke Pak, yang saya mau tanya adalah Kalsi itu apa namanya, brand. Saya taunya Kalsi itu brand Itali Pak dulu pas saya dengar. Gitu karena istilahnya Calcio. Itu Iya, bener iya. gak Pak? Ya memang aslinya begitu kayaknya. Oh, inspirasinya gitu ya Pak? Inspirasinya. Tapi brand lokal kan? Brand lokal. Pemiliknya Bapak kan? Iya. Oh, oke. Ya dulu Liga Italia kan lebih terkenal ya. Iya. Daripada Liga Inggris. Iya benar. Kalau sekarang semua Liga Inggris. Benar. Tahun berapa sih Pak didirikannya si Kalsi ini Pak? Kalau itu resminya sebenarnya tahun 2001. 2001. Iya. Oke, 2001 tuh brand Kalsi didirikan. Iya. Langsung bikin sepatu futsal sama sepatu bola. Sepatu bola. Sepatu bola awalnya. Dulu futsal belum gitulah. Oke. Iya. Oke, terus apa? Kenapa langsung bikin Kalsi dan kenapa langsung bikin sepatu bola Pak? Ya ini sih sebenarnya karena waktu SMP Wih. pada lagi gila main bola nih. Oke. Oh jadi Bapak suka main bola? Ya ada. Oke. Cuman mungkin pada saat itu lebih banyak main futsal sebenarnya ya. Oke. Tapi kan belum ada sebutan futsal. Oke. Ya biasalah main di lapangan basket lah. Oke. Ya. Oke. Ya itu teman-teman kan banyak yang suka. Cuman memang sekolah kita kan bukan sekolah anak-anak elit. Jadi teman-teman kan mau main bola di lapangan yang benar. Cuman ya cari sepatunya kan susah. Tahun 90 gituan. Jadi ngobrol-ngobrol sama orang tua. Iya. Ternyata baru tahu juga nih. Ternyata bokap produksi sepatu bola lokal. Anak macam apa baru tahu bokapnya produksi sepatu lokal? Ya. Anak sekolah mana pikirin orang tua ya kerja apa. Yang penting main bola aja. Iya, pagi main bola, istirahat main bola, pulang main bola. Oh gitu. Terus Bapak cerita ke bokap. Iya, ya maksudnya mau main bola nih, tapi teman-teman susah. Oke. Kan saya sendiri nggak punya. Oke. Tadinya rencana mau itulah minta dibeliin biasa. Dia bilang, loh, di pabrik lagi produksi produk lokal. Kamu nggak tahu? Ya oke lah, mana mikirin. Terus. Ya jadi baru ada nih merek lokal nih satu ternyata. Oh yang saat itu ada gitu ya brand lokalnya. Iya. Oke. Apa brandnya Pak? Boleh Bapak sebutin? Karena brandnya masih ada ya nggak bisa disebutin. Oke, lah. siap. Oh berarti brandnya masih ada. Iya. Oke, siap. Tapi itu tahu lah pastinya. Oh jadi dulu bokapnya Bapak itu yang memproduksi brand tersebut? Iya. Oke, lanjut Pak. Ya jadi akhirnya tahu nih. Ya mulai kenalin lah ke teman-teman nih ada sepatu lah lokal ini harga nggak terlalu mahal. Oke. Kan.
Jadi dulu jadi salesman-nya juga sih. Tapi direct dari pabrik. Jadi pakai, ya itu teman-teman semua pakai. Nah dari situ sih, jadi ya maksudnya bukan pada saat itu aja, tapi berlanjut-lanjut pas kita mau ini ya kepikir gitu. Ternyata banyak nih orang yang susah juga gitu mau main bola, tapi cari yang kualitas, mungkin kualitas pabrik gitu ya, harga nggak terlalu tinggi, ya mungkin masyarakat perlu lah. Ya. Oke. Nah dari situ ya kita bikin, jadi kita kualitas pabrik, harga ya terjangkau. Nah itu yang kita terapkan sampai sekarang sih sebenarnya. Oke. Jadi yang menarik sebenarnya adalah Bapak justru bikin Kalsi karena memang Bapak udah tahu bahwa dulu Bapak kesulitan, ya kan? Tapi maksud saya setelah Bapak saya gini, kan saya juga suka bola. Iya. Tapi saya nggak memutuskan bikin sepatu bola. Iya. Alasannya apa tuh, Pak? Ya tadi dulunya kan kita sebenarnya pabrik fokusnya kan ekspor ya, ekspor ke Eropa. Oh jadi Bapak nih keluarga ini punya pabrik ya, keluarga Bapak lah ya. Dulu intinya itu kan semua ekspor. Oke. Kan waktu 90-an itu baru mulai dikit-dikit lah lokal, tapi masih boleh dibilang utamanya sih ekspor. Oke. Nah sejak ekspor Indonesia kurang bersaing lah dengan negara lain, ya kepikir ya untuk terapin ke pasar lokal. Nah pasar lokal itu kalau sport juga dulu kan ya nggak terlalu banyak merek lah ya. Iya. Jadi ya salah satunya ya kita bikin juga Kalsi. Ya untuk educate market juga lah. Terutama kan sepak bola. Dulu kan terbatas sekali sih untuk produk. Terus jadi Bapak dulu 2001 tuh langsung bikin sepatu bola ya? Ya ada peluang ya dicoba. Ya dulu ada timnya sih, yang manajemennya. Ya berarti dengan kata lain bisa jadi ini usaha yang turun temurun ya Pak? Kalsi ini ya Pak? Ya generasi kedua lah. Generasi kedua ya, ini mantap. Tapi Bapak seneng tuh kan gini, kan kita sebagai anak ngelanjutin apa yang dibikin orang tua kan belum tentu suka Pak. Iya makanya tadi saya bilang ini kan sepak bola. Kebetulan memang dulu hobi kan. Ya jadi fun aja lah, masih fun lah. Masih seru lah ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya adalah Kalsi itu sebenarnya adalah brand yang menurut saya secara kualitas bagus Pak. Nggak kalah. Saya sebagai reviewer nih ya. Iya. Reviewer nomor 1 di Top Score. Di Top Score. Emang ada nomor 2 ya di Top Score. Pertanyaan bagus tuh. Ya, saya merasa bahwa Kalsi itu barangnya berkualitas. Iya. Tapi pertanyaannya kenapa harganya murah banget Pak? Ya balik lagi ke tadi yang kita sampaikan ya, saya sampaikan itu ya. Memang dari awal visi misi kita ya seperti itu. Kita ingin menyediakan produk berkualitas pabrik lah ya. Istilahnya jadi bukan yang kayak abal-abal gitu. Tapi ya dari awal memang kita target marketnya ya pingin harganya terjangkau. Ya, jadi bukannya murahan atau apa, tapi ya terjangkau. Nah kualitasnya ini ya bisa disandingin mungkin dengan yang lain, tapi ya harganya harusnya lebih terjangkau. Tapi capek gak sih Pak? Ya nggak, maksud saya kan Bapak berarti harus dalam membuat sesuatu harus melihat wah harga kita harus selalu lebih murah. Sementara sekarang kalau kita ngomong Cina ya, Cina lagi krisis, energi, kargo juga lagi kacau ya kan? Nah, material semua naik. Capek gak Pak? Tahu aja ya. Saya ngikutin. 1 tahun ini ya pusing di sana ya. Bener kan? Tiap bulan dapat pemberitahuan aja harga naik. Nah itu kan contohnya. Bapak capek gak? Maksudnya kan dengan target, dengan strategi kayak gitu, Bapak capek gak sih? Ya sebenarnya bukan strateginya, selalu harga harus lebih murah, lebih terjangkau. Ya cuman dengan kita perhatiin juga sih kondisi pasar ya. Jadi bukan berarti harga kita akan begini terus. Nanti kita akan tentu keluarkan ya yang harga lebih up dari yang sekarang. Tapi ya itu dalam arti jika dibandingkan, seharusnya lebih terjangkau. Jadi menarik ya, Kalsi ini punya disebutnya brand positioning ya, brand positioning yang mengincar, jadi nggak rebutan nih dengan brand lokal yang sekarang lagi seru-seruan lah ya kita sebut gitu ya. Jadi jadi Kalsi itu nggak masuk ke situ, tapi Kalsi main ke yang
ya udah deh, yang nggak lu, yang pembeli yang nggak mau rebutan nih, gue sediain kalsi, gitu kan, harganya lebih terjangkau, tapi kualitasnya ya pabriknya aja, maksudnya pabrik gitu kan, ada QC-nya semua segala macem gitu kan, dan ya saya pribadi ngelihat barang kalsi ya bagus pak, gitu kan, bagus gitu. Ya menurut kami sih nggak semua masyarakat lah ya perlu apa ya istilahnya ya, brand lah ya, maksudnya. Dalam arti ya yang marketingnya kuat, kan, yang dibikin kelihatannya wah pakai begini. Tapi kan nggak semuanya punya kantong yang cukup. Bener. Ya tapi kan mereka juga ya jangan pakai KW terus lah. Iya benar. Ya. Jadi ya kita sediakan lah. Ya dengan harga terjangkau lah. Oke. Jadi tapi gini pertanyaannya, Bapak membuat itu karena strategi atau karena Bapak males ikutan peta persaingan? Ini pertanyaan nih. Apa karena memang strategi atau karena males capek? Itulah part of strategi lah. Strategi ya? Strategi ya? Ngapain ikut perang rame-rame? Oh itu strateginya itu ya? Jadi ngapain ikut perang rame-rame? Jadi tapi bikin yang lebih murah aja deh gitu ya? Ya nggak lebih murah, terjangkau. Lebih Nanti harganya juga ada yang tinggi kok. Bukannya itu. Bener kita sih, ikutin lah. Benar. Jadi kebutuhannya masyarakat ini sampai di mana? Oke, benar. Mungkin ada yang lebih pede kalau pakai yang di marketing, di medsos rame, pede mainnya. Oke. Nah, tapi kan Kalsi ini sebenarnya udah lama ya Pak, 2001 kan? Ya, 2001 terus juga Kalsi itu dulu saya dulu taunya tuh sekitar 2016 Pak, saya baru tahu Kalsi. Ya karena toko saya juga baru punya toko 2015-an. Baru punya toko. Nah, saya itu taunya Kalsi itu adalah justru dari sarung tangan, Pak. Sarung tangan ini? Iya. Tapi nggak tahu ya waktu itu kayaknya udah ada sih sarung tangannya. Jadi udah ada sarung tangannya. Jadi ada nih ya sebagai pemilik toko nyari-nyari kan. Sarung tangan yang bagus brand apa ya? Ada Kalsi. Oh gitu. Nah begitu cari-cari, oh ternyata ada sepatunya juga. Saya baru tahu tuh. Nah tapi kalau sarung tangannya itu kan salah satu yang paling bagus nih, lagi-lagi saya akuin ya. Salah satu yang paling bagus Kalsi, sarung tangannya. Nah itu kenapa Bapak kan tadi spesifikasinya adalah buat sepatu tuh, si keluarga kan ada pabrik. Nah kenapa akhirnya sarung tangan dijadikan salah satu yang fokus tuh Pak? Ya memang kita sampai tahun 2015 itu memang manajemen itu fokusnya memang di sepatu ya. Ya memang 2016 itu ya saya ingat pertengahan 2016. Nah itu kita memang lebih mau brandnya itu jadi sport brand. Semuanya? Secara menyeluruh gitu ya, sports brand ya? Iya, jadi bukan sepatu aja. Semua segala macam gitu ya. Nah makanya kita baru mulai sih. Kalau untuk kategori ini memang kita umurnya masih ya sumur jagung lah ya dibandingin brand yang udah ada. Jangan-jangan Bapak baru full charge 2016? Ya nggak juga sih. Malah tadinya pengen 2016 udah mulai sedikit dilepas. Ya suruh tim-tim aja yang lebih fokus. Tim yang lebih fokus ya. Jangan-jangan Bapak bisnisnya banyak nih. Bisnisnya banyak nih, jangan-jangan nih. Ya enggak juga lah. Yang humble-humble gini biasanya waduh gitu. Ada lagi gak Pak bisnis Pak selain di Kalsi Pak? Pengen tahu aja. Ya kalau bisnis keluarga ya masih ada sih. Masih ada ya. Makanya udah ditunggu juga nih. Ditunggu tuh pasti gimana? Ya. Ditunggu? Ya maksudnya untuk fokusnya lah. Udah mulai tolong lebih banyak lah kesana. Jangan terlalu di Kalsi terus. Kalsi saya yang megang aja Pak ini Pak. Boleh. Biar pusing rasain. Jalanin pabrik ya Pak. Wah pusing ya Pak ya. Ya sepatu menarik lah. Iya benar. Setiap model selalu ada kesulitan sendiri ya. Iya. Tapi Kalsi ini kan ada pabrik. Pabriknya itu mengerjakan brand-brand lain nggak Pak? Iya ada. Gitu. Ya. Mungkin maksud saya berarti bisa jadi kenapa Kalsi harganya bisa terjangkau? Karena dari A sampai Z diurus sendiri dan dijual sendiri sama Kalsi. Jadi nggak usah order ke pabrik. Iya. Gitu ya? Ya benar. Jadi harganya selalu bisa terjangkau dong. Ya kalau memang ya hitungannya memang salah satunya ada begitu bisa. Iya kan. Ya. Tapi kan kalau harga kan brand yang menentukan. Iya sih benar. Ada yang mau untungnya besar. Iya. Kan? Ada yang mau untungnya ya yang penting lah. Untung. Nah
Kalsi itu saya 2 tahun terakhir baru serius quote unquote di futsal. Bener nggak? Iya. Ya, bener nggak Pak? Iya. Ya maksudnya lebih inilah ya. Gini, definisi serius menurut saya adalah udah ngeluarin outsole sendiri gitu ya. Okay. Bukan pakai outsole yang umum gitu-gitu Pak. Bener nggak? Atau enggak? Kalau kita selalu pakai outsole sendiri. outsole sendiri ya? Iya. Oh gitu. Kita nggak pernah pakai outsole umum ya. Nah, tapi 2 tahun terakhir baru ngeluarin yang ada pylon. Atau udah dari lama? Saya nggak update yang sebelumnya udah. Oh. Memang dulu fokusnya lebih ke yang rubber aja. Kan. Karena ya balik lagi memang harga ya? Harga. Dan memang dulu target customer kita kan lebih ke distributor dan grosir. Oke. Jadi kalau mereka ya sistemnya ya lebih ke harga lah. Harga. Kita mau ngomongin teknologi apa juga ya, nggak ada gunanya. Ujung-ujungnya lihat handtek dulu. Iya. Oh, dia teknologinya ini nih, berapa sih harganya gitu. Ngomong mulu gitu ya. Ya memang saat itu mengikuti kondisi customer sih. Oke. Nah, makanya dari 2016 itu ya kita ada perubahan secara perlahan lah. Oke. Tapi yang Bapak sasar tuh sebenarnya apa sih? Maksud saya yang Bapak sasar itu adalah customer yang memang nggak ngerti sosial media. Kan ada Pak, customer yang nggak ngerti sosial media, datang ke toko, datang ke pasar, ngeliat sepatu murah, terjangkau, akhirnya dibeli, bertahan, beli itu lagi, ada kan? Iya, ini maksudnya end user ya, customer. End user. Okay. Yang Bapak incer tuh yang kayak gimana sih karakteristiknya gitu? Kalau kita untuk end user ini ya media sosial mau nggak mau saat ini semua wajib ya Pak? Iya, anak-anak sekarang siapa yang nggak pegang handphone ya? Iya. Semua pasti pegang handphone. Iya. Ya di media sosial ya tentu kita juga harus ikut perkembangan zaman. Iya. Oke. Nah jadi memang secara target market kita juga customer dalam arti toko ya memang udah harus ikut berubah sih. Oh, I see. Nggak bisa seperti dulu. Oke. Kalau dulu ya mungkin kayak seperti yang kamu bilang, kan? Benar. Orang toko juga istilahnya bosnya mungkin lebih turun. Iya. Kan nggak kayak top squad. Bisnis jalan sendiri ya. Imamnya kemana? Kalau dulu kan mereka zaman masih jagain ya Pak ya, benar-benar kan? Ngitung duit kasir gitu ya, nyetor ke bank gitu. Iya. Oh iya benar. Jadi ya customer kan masih bisa diarahin. Oke. Jadi dengan kata lain ada perubahan strategi nih ya di beberapa tahun terakhir dari Kalsi ini ya. Iya. Jadi ikutan perang dong. Hah? Ikutan perang dong berarti karena strateginya kan udah mulai mirip-mirip nih. Ya itu sih bukan ikutin perang ya, memang ikutin zaman. Ikutin zaman. Iya. Oke, tapi zamannya zaman perang sekarang. Ya kita nggak mau ikut terlalu gimana lah. Okay. Ya kayak misalnya kayak kamu dulu sebenarnya kan pernah ngundang tuh 2018. Iya. Cuman kan belum saya penuhin. Iya. Udah 2 tahun lalu ya. Iya. Ya salah satunya kan karena itu apa? Ya memang kita tahu lah 2018 itu kan ada tetangga yang lagi heboh kan. Ya kayak kamu tuh yang bikin konten mulu kan. Gua mulu loh. Ya kamu kan memang patokan top score ya. Jadi ya itu salah satunya kita nggak mau ikut saat itu ya, istilahnya ya kalau kita bicara kayak tetangga lagi ada ini ya kita nggak mau ikut ngambil kesempatan lah ya. Dia lagi bikin hajatan ya kita nggak usah ikutan makan lah gitu ya gitu Pak, atau nggak usah bikin hajatan gitu ulang gitu ya, biar dia bikin selesaikan dulu ntar kita bikin hajatan lagi gitu ya Pak. Ya biar dia itulah, jangan kita ambil kesempatan lah dalam kesulitan orang. Wih keren. Iya. Nah jadi sebenarnya buat top scorer yang belum tahu ya, tapi kebangetan sih kalau lo belum tahu Kalsi ya. Jadi Kalsi itu adalah brand yang menyediakan sepatu bola, sepatu futsal, aparel, ya kaos kaki semua ya, sarung tangan. Dan sekarang baru aja rilis sepatu running. Sepatu running ya. Ya sepatu running ya. Kira-kira beberapa bulan yang lalu ya. Iya bulan lalu. Nah apa tuh Pak plannya? Kenapa mengeluarkan sepatu running? Dan harganya luar biasa lagi. Luar biasa lagi. Terjangkau banget gitu kan. Ya ini kan kita sekarang juga banyak brand ambassador ya. Oke. Nah ini kita juga pengen penuhin kebutuhan mereka bukan hanya di lapangan saja sih. Jadi di luar lapangan juga ya kita berusaha semaksimal mungkin lah kalau bisa memang mereka Kalsi aja semua. Ya ini secara perlahan kita keluarin. Memang untuk
kalau produksi sepatu running sih bukan sesuatu yang baru buat kita sih. Oh. Itu juga udah tahunan lah, udah lama. Udah lama ya di pabrik ya? Iya. Oke. Cuma kan memang brand-brandnya kan bukan brand Kalsi. bukan brand Kalsi. Oh gitu. Iya. Nah ini ya juga masih ya mencari juga sih. Pakemnya ya. Di running itu gimana sih sekarang? Oke. Wah, nanya ke saya Pak. Pasti. Udah pasti jago banget jawaban saya Pak. Pasti nanti di belakang. Setelah ini. Nah, terus di 2022 nih Pak. Iya. Ini menarik ya. Saya biar top score tahu ya. Para viewers tahu bahwa tahun depan ini banyak banget brand-brand lokal yang ngegas. Iya. Ya, banyak banget yang ngegas. Saya sebutin ya. Nggak apa-apa ya Pak ya saya sebutin ya. Jadi misalkan ada Specs udah mulai ngegas lagi. Ya, Specs udah mulai ngegas lagi. Ortus ya makin ngegas, ya kan makin ngegas. 910 di sepatu running. Iya. Itu udah ngegas banget ya, udah ngegas banget gitu kan. Mills yang ngeluarin juga sepatu lari juga akan ngegas di tahun 2022 dengan mengeluarkan sepatu bola Pak. Oke. Sama sepatu futsal. Iya. Nah Kalsi nih akan ngegas apa nih? Kita pengen tahu nih. Jadi seru Pak karena dengan ngegasnya brand-brand itu yang cuan reviewer satu, toko. Iya. Gimana Pak 2022 biar itu rencananya? Ya kita sudah siapin sih. Jadi untuk secara kalau produk, kalau balik lagi ke inti kita ya soccer. Ya soccer juga kita tentunya nggak sintetik aja. Selama ini kan fokus memang di sana. Ya. Ya untuk yang 2022 sih akan banyak lah. Iya, kemarin saya lihat yang futsal leather udah ada tuh. Iya. Ya bukan leather aja, nanti juga ada yang ya pokoknya kulit kuping ya. Mau kulit cicak juga bisa. Oke. Ya intinya sih juga ikutin perkembangan, terus harga juga ya jangan kaget. Tapi kalau makanya dibandingin tentu pasti lebih terjangkau. Asal yang penting dibandingin apple to apple. Jangan ngebandingin yang ini lawan yang ini gitu ya. Apple to apple tuh materialnya sama, uppernya sama, harga baru dibandingin gitu ya. Iya, jangan kategori dibandingin sama yang low grade-nya mereka, harganya. Ya pasti ya susah. Iya benar. Nah tapi kalau Kalsi itu Pak di sosmed itu kan baru 1 tahun belakangan nih. Iya. Baru 1. Itu Bapak ya beneran nanya nih, baru sadar bahwa sosmed itu harus digaspol atau kenapa nggak dari dulu gitu, dari 2000 sekian gitu? Saya udah ngomong dari 2018 Pak. Ya itu baru 2 tahun. Oh iya benar. 2 Covid lah. Sosmed kan posting nggak menularkan Covid. Ya tahun lalu terus terang kita salah satu yang lumayan kena efek ya, terutama pabrik ya. Oh iya benar. Kalau kita bukan pabrik kan turunin order doang tempat orang ya. Iya bisa ditarik gitu ya. Iya, tinggal dipindah-pindahin juga bisa. Iya benar. Ya memang tahun lalu kita lebih banyak habisin waktu di restruktur ulang sih. Untuk tim kita sendiri di pabrik dan lain-lain sih. Oke. Jadi dengan kata lain kenapa sosmednya baru mulai aktif lagi? Bukan aktif ya, maksudnya kayak udah mulai ada gitu, ada perannya, ada ininya, semua segala macam gitu ya. Karena memang ya baru belakangan inilah gitu ya, akhirnya mau digarap lagi lah ya. Ya better than too late lah. Ya gak? Daripada terlalu terlambat ya nggak apa-apa kita mulai sekarang gitu kan. Iyalah better late. Iya. Daripada nggak pernah start. Iya bener. Dari better late maksudnya. Daripada nggak start sama sekali ya. Iya. Oke Pak. Tapi kalau misalkan boleh tahu bocoran nih Pak, di tahun depan itu ada nggak satu produk yang bakal mengejutkan banget gitu? Ya mengejutkan. Wah ada petir, kaget tuh mengejutkan gitu. Gila. Sampai langit, nih kaget ya. Jadi saksi nih Pak. Ya mengejutkan ya nanti kamu kejut gak lihat harga? Enggak lah, secara teknologi kita akan upgrade ya? Pasti ada. Oke. Jadi ya mungkin untuk osol-osol ya kan perlu waktu. Nah, itu nanti juga pasti ada. Bikinnya perlu waktu ya Pak ya? Ya. Itu bulanan itu kalau kita bicara. Saya sih taunya cuman outsolnya masih ini lagi gitu. Padahal bikinnya lama ya Pak.
Ya bikinnya teknikalnya banyak. Masa. Oh gitu. Oke. Ya rata-rata 6 bulan lah untuk keluarin. Jadi yang dipersiapkan untuk tahun depan itu udah dipersiapkan dari sekarang ya? Ya udah beberapa bulan sebelumnya sih udah kita siapin. Iya. Nah dulu Kalsi itu pernah sponsorin Sriwijaya. Iya. Bapak emang orang Palembang? Bukan sih, Jakarta. Jakarta kan? Enggak, kenapa Sriwijaya waktu itu Pak? Saya penasaran aja karena nilainya cukup fantastis katanya. Iya. Ya Sriwijaya kan memang juga salah satu tim besar ya di Indonesia. Iya benar. Ya. Saat itu. Ya saat sekarang itu, juga masih sih. Ya meskipun di Liga 2 ya. Ya saat ini mungkin lagi ada kesulitan. Iya. Waktu itu oke banget tuh. Iya, target juara lagi kan. Iya, ternyata hampir. Oh, hampir ya. Di tahun berikutnya nggak, pertengahan musimnya oke. Oke. Ya. Tapi sponsorin gitu, saya mau tanya nih, emang secara balik modal itu dapat nggak sih Pak? Kalau itu ikhlas aja atau gimana sih Pak? Ya itu ada hitungan lah. Tapi kalau kita bukan bicara balik modal dalam arti istilah yang saya kasih, ntar saya balik sekian, yang enggak. Kan kita memang nggak jualan juga kan di sana. Memang lebih branding aja sih. Saya tahu kalau kayak merek-merek apa yang biasa tuh yang bikin baju-baju buat tim, mereka kan pasti jualan, ada hitungan. Ya kalau kita nggak kesana, karena kita malah kasih ke timnya sendiri kan, kamu yang jualan gitu, bukan kita yang jualan. Jadi kamu tinggal perlu berapa ya kita produksi, balik ke timnya aja. Perlu duit berapa tinggal disebut gitu. Ya? Harga mau berapa ya mereka yang tentukan. Oh gitu ya. Iya. Emang ini salah satu juga poinnya dari tim manajemen Sriwijaya dari awal. Saya bilang ya nggak apa-apa, cocok. Ya. Jadi kalian aja. Kalau biasa kan haknya dipegang tuh sama yang punya merek, mereka yang jualan. Iya. Tapi maksud saya, apakah mungkin di Palembang sana Kalsi kuat banget kali ya? Efeknya gitu kali ya, Pak? Lumayan lah. Hari itu juga, ya kan semua pada tahu di sana. Iya, di sana kan juga banyak toko-toko yang jual Kalsi kan? Iya. Saya tahulah beberapa. Nah di tahun ini juga Kalsi itu banyak kerjasama sama tim futsal. Iya. Nah jadi apakah memang ya Bapak udah tadi katanya nggak mau ikutan perang, sekarang kan nggak ikut yang perang kan? Ini kan sesuatu yang memang harus dilakukan semua lah. Iya. Kenapa Pak? Kenapa jadi tim futsal? Ya tim futsal saya lihat lumayan baik juga ya. Kalau memang secara ini memang petir lagi Pak. Sepak bola memang mungkin pasar udah lebih besar ya. Tapi futsal saya lihat cukup menarik ya. Pemain-pemainnya juga lumayan aktif kan. Dan relatif terjangkau sih Pak sebenarnya. Bener gak sih? Apalagi liga kan sekarang format berubah ya. Iya, jadi lebih panjang kalau nggak salah. Kalau sebelumnya memang ya kita juga ada sponsor sih dari 2017 itu juga udah ada. Oh gitu. Oke. Cuma memang ya liga futsal ada tantangan sendiri sih, berbeda. Oke. Mungkin Imam berarti nggak tahu ya. Dulu kan bola Kalsi juga pernah dipakai. Saya nggak ngikutin. 2000 berapa Pak? 17. 2017? Iya. Oh, itu 17-18. Itu lagi rame-ramenya kok Pak. Iya. Mas di toko saya nggak jual, kok bisa ya? Ya belum kenalan kali kita belum kenalan ya. Cemen banget nih saya sebagai pemilik toko. Sebelumnya kan habis Nike tuh, selalu kan. Sebut merek. Nggak apa-apa. Ya. Nah habis itu kan kita yang masuk. Brand lokal pertama tuh. Yang bisa ini. Cuman waktu itu nggak digembor-gemborin di sosmed, jadi orang nggak tahu. Itulah Bapak nggak kenal saya sih. Iya Pak. Jadi sekarang itu Pak, kita itu kalau punya produk tapi kalau dibesar-besarkan kelihatannya oke aja Pak. Gitu ya. Bener. Jadi ya Bapak apalagi kan tagline-nya adalah barang yang berkualitas tapi terjangkau. Iya. Nah kualitasnya tetap harus nyampe message-nya Pak. Iya. Kalau orang dapat message-nya terjangkau doang, ntar dianggapnya ini mah produk murahan. Iya. Nah padahal kualitasnya kan, ya saya akuin kualitasnya bagus gitu kan. Iya. Gitu. Dari lemnya, lem deh. Simple lem aja kalau misalkan saya kan barang datang, saya buka kan. Iya. Lihat pinggir-pinggirnya. Wah oke. Jadi build materialnya, build sepatunya kelihatan gitu. Oh ini pabrikasinya bagus dan lain-lain, QC-nya juga bagus dan lain-lain gitu kan. Ya begitulah. Jadi kalau saya potong dari end user gimana? Pernah ada masukan? Kalau sejauh ini dari end user relatif mereka nggak ngasih masukan karena mereka udah cukup puas dengan harga yang terjangkau. Oke. Jadi kayak
Ya udah, gue dapat sepatu bagus kayak begini dengan harga segini, ya udah gue terima segala konsekuensinya lah. Gitu ya? Iya pak. Oh, oke. Jadi customer juga sekarang tahu diri pak. Iya. Jadi banyak kok pak kondisi-kondisi di mana sepatu itu sebenarnya saya pribadi ya mau ngirim aja agak aduh ini sebenarnya sepatunya begini nih gitu. Iya. Tapi laku banget nih. Oke. Ya udahlah sebagai orang toko ya. Iya. Beda lagi sebagai mindset yang sedikit doang ngerti sepatu gitu ya. Tapi akhirnya mereka ya udah gitu. Ya pasrah aja gitu. Entah itu kemakan marketing atau apa kita kan nggak tahu ya. Iya. Nah ya kondisi sih sekarang seperti itu sebenarnya. Cuman nanti kan nggak bisa begitu terus. Betul. Kalau ada brand lokal yang nah maksud saya sebenarnya celah Kalsi ini besar banget kalau seandainya bisa menyediakan kualitas yang maksudnya bisa mempromosikan kualitas yang gimana. Iya. Ya. Tapi ternyata harga terjangkau. Wah itu. Iya. Itu kelas banget tuh, Pak. Ya kita sudah ada 20 tahun kan. Iya. Di Indonesia. Iya. Ya. Bener. Pabrik punya sendiri. Kalau kualitasnya nggak begitu, apakah bisa bertahan begitu lama? Bener. Ya. Bener Pak. Jadi ya oke, mungkin medsos ya sekarang ya. Iya itu ya, Pak. harus kencot ya. Bener. Karena toko-toko juga sekarang kebantu jualannya dengan brand yang medsosnya heboh. Betul. Gitu. Nah ya kondisinya sekarang seperti inilah. Memang. Ya oke. Nah tadi plannya 2022 udah ini kan, udah diceritakan juga kan. Iya. Ya enggak. Terus nah tapi sekarang saya mau coba nanya nih sebelum kita tutup, saya mau nanya seputar Pak Chandranya nih. Oke. Bapak itu bisnis dari umur berapa Pak? Saya dari di bawah berapa ya? 26 kali. 26. Sebelumnya berarti kuliah dulu atau pendidikan dulu? Iya, sempat coba juga sih waktu kuliah itu kan bukan di Indonesia. Ya coba pasarin juga sih sepatu untuk market situ. Bapak kuliah di mana? Di Australia. Oh, di Australia. Iya. Oke. Terus Cuman jualan di sana? Ya. Bikin top score aja di Australia Pak gimana Pak? Gitu ya, buka toko. Marketnya kecil. Penduduknya dikit. Iya, benar-benar. Area doang luas ya, penduduknya Area dikit. luas. Bener. Terus sempat coba-coba di sana. Iya, kita coba istilahnya saya sebagai perwakilan dari pabrik lah ya. Oke. Coba tawarin ke dep store di sana. Oke. Cuma memang ya tahun-tahun itu memang lagi istilahnya ya China itu ya memang murah banget sih. Oh. Jadi ya balik lagi kehambat terus di harga. Padahal ya harga kita ya nggak mahal-mahal banget ya. Cuma ya jauh sih. Ya dari situ juga sampai pelajarin sih market di luar itu kayak gimana. Bapak jurusan apa waktu dulu Pak? Commerce sama business system ya. Cocok banget ya Pak. Iya. Cocok memang banget. arahnya. Keren loh. Tapi harusnya marketing. Tapi saat itu belum banyak ini sih ya. Apa istilahnya kalau kayak gini telekomunikasi gitu. Iya. Ya, belum ada. Tahun berapa sih Pak emang Pak? Hah? Tahun berapa emang lulus ya? 2004 lah. Tuh kan berarti kita cuma deket banget jedanya Pak. Cuma 7-8 tahun Pak. Lumayan itu. Ya enggak lah. Nah terus Bapak habis dari Australia selesai tuh. Terus langsung ke sini langsung megang Kalsi. Oh enggak. Juga nggak dikasih langsung masuk, itu kan Kalsi udah ada timnya saat itu. Oh ya tapi kan punya punya orang tua sendiri, masuk aja lah. Minggir lo semua, gue pecat. Ya justru nggak boleh kayak gitu kan. Oh, boleh gitu. Gue kirain begitu. Ya dari orang tua saya juga ya memberi tantangan sih ke saya untuk buktiin ke tim yang ada sekarang gitu. Oh oke. Jadi saya saat itu ya bikin satu brand lagi, Nobleman. Oh iya saya ingat. Iya. Saya ingat Nobleman. Iya. Nah itu ya. Saya lebih kenal Nobleman Pak dibanding Kalsi dulu ya. Iya. Oke, lanjut. Nobleman itu memang fokusnya di futsal. Oke. Iya. Karena pas saya balik itu kan futsal lagi lumayan booming tuh. Iya. Memang belum brand S sih, belum ada itu. Itu kan dulu kan Kelme ya. Kelme. Nah, Kelme bikin di kita banyak. S aja nggak disebut, Kelme disebut. Ada kan lokal. Oke. Kalau ini kan brand luar. Oke. Nah, jadi Nobleman dulu tuh Pak. Ya kita lihat di situ pasar kan besar, si Kelme produksi itu banyak. Iya. Bikin turnamen terus kan. Iya. Oh dulu Kelme produksi di Bapak? Ya waktu 2000 dari 2002 sampai 2005 apa 6. Oh gitu. Wah seru ya. Iya. Seru. Oke. Jadi ya futsal ya kita paham lah sistemnya. Iya. Nah jadi ya hari itu kita main futsal, cuman ya nggak punya dana banyak lah buat marketing sampai bikin liga, bikin apalah. Ya kita jual secara grosir, distributor. Oke.
Masih sistem seperti itu. Itu murah banget Pak Nobleman Pak, 149.000, Gitu ya? 129.000 bener. Meskipun outsole-nya full rubber lah ya, nggak mungkin ada pylon kan, harga segitu kan. Iya. Cuman murah banget Pak. Ya saat itu kan juga apa ya, brand luar juga outsole-nya rubber. Iya. Terus maunya yang tipis-tipis biar enteng. Iya. Nike Mercurial saya ingat banget. Iya kan? Ya kita ikutin. Iya benar. Justru karena memang dulu belum nyampe aja orang mindset bahwa harus ada pylonnya segala macam gitu kan. Dulu kan sepatu Nike itu kan cuma ganti outsole doang. Betul. Iya kan? Kalau sekarang aja mereka baru punya Gato, ya kan, Nike React dan lain-lain gitu kan. Iya. Nah, si Nobleman ini sekarang kabarnya gimana? Jadi itu cuma kelinci percobaan Bapak supaya bisa masuk ke manajemen gitu, Pak? Enggak. Ya cuman pas sejak 2016 ini yang lebih ke brand sport ini kan time consuming juga ya. Jadi dulu cuman sepatu, sekarang banyak ini itu. Ya konsentrasinya agak sulit sih jadinya. Nah ini yang kalau Nobleman ini ya saat ini memang kita lagi ya boleh dibilang mati suri, tapi kita lagi pikirin nanti mungkin ini untuk kategori berbeda lah. Benar. Daripada istilahnya sama dengan yang Kalsi kan. Benar. Tapi kategori lain aja. Oke, abis Nobleman berapa tahun tuh Pak serius ke Nobleman? Nobleman. Itu kan project Bapak kan? Ya kita jalanin sampai berapa puluh ribu sepatu tuh Pak? Yang kejual waktu itu? Waduh, berapa ratus ribu kali. Wah, edan. Setelah sekian tahun ya. Edan lu ratusan ribu. Ya kalau grosir sih distributor ya bisa. Ya gampang lah. Iya. Yang penting harga. Kasih desain, kasih harga, pasti ambil banyak. Terus akhirnya di 2016 sampai 2016 baru Bapak akhirnya handle Kalsi secara full gitu ya. Sebelum itu sebenarnya udah sih. Cuman memang masih ya fokusnya di sepatu aja. Kalau gitu gini deh Pak, nanti kita ngevlog kali ya Wo ya. Ngevlog ke pabriknya Kalsi ya. Ya boleh. Bikin sepatu tuh kayak gimana, kita urutin step by stepnya ya Pak ya. Oke. Ya. Jadi pertama tuh ini, ntar dilem gini, dimasukin laste gitu kan. Nah itu kayak seru tuh Pak. Boleh. Kita belum pernah kan ngevlog ke pabrik gitu kan? Belum pernah kan? Pernah jersey. Iya, jersey pernah. Sepatu ya. Kapan saya sembuh dulu deh. Siap. Ya, biar bisa jalan asik ya. Ntar kita jadwalin. Pas Bapak lagi jadwal bikin sepatu yang lagi pas aja. Misalkan sepatu yang lagi mau dirilis apa segala macam gitu Pak ya. Siap. Menarik. Kayaknya itu aja Tops yang mau kita diskusikan. Di atas langit juga gitu ya. Mungkin buru-buru gitu. Udah saatnya dipanggil. Itu aja. Tapi sebelum selesai saya mau Bapak kasih closing statement lah. Closing statementnya adalah kenapa viewers itu harus mempertimbangkan Kalsi sebagai sepatu, sebagai brand yang dia miliki sepatunya atau apanya segala macam. Alasannya apa? Kalsi saya rasa layak lah ya. Kita secara produk sudah dipakai sama atlet. Ya. Jadi secara kualitas harusnya sudah pasti. Kita juga lengkap. Kayak tadi bilang kan kita ada glove kita juga. Ya tadi kamu akuin ya. Salah satu yang baik. Jadi untuk istilah senjata ya kalau buat pemain, saya rasa ya boleh dicoba. Yang belum coba boleh coba. Kan? Secara kualitas dicoba. Ya, dengan teknologi terus yang ada, ya dibandingkan saja lah. Kalau dengan yang belum pernah coba dengan yang selama ini dipakai ya. Iya. Jadi sebenarnya bisa jadi dibilang bahwa Bapak ini sudah punya semuanya Pak. Dari mulai pabriknya udah ada, ya kan? Timnya udah ada, brandnya udah lama, harganya bisa disesuaikan karena memang itu semua dalam satu line. Sementara brand-brand lain kan belum tentu satu line. Dia bisa ngelempar sub-sub gitu kan. Ya tinggal strong point di sosmed, di cara promosi dan lain-lain aja itu yang diperkuat. Bener gak sih Pak? Iya. Sosmed lah ya nomor satu ya. Diulang-ulang terus. Bukan gimana-gimana maksudnya. Jadi gak enak nih. Ya ini inputan. Iya jadi masukan. Pasti diterima lah. Iyalah Pak Chandra kan. Ingat gak Pak waktu Bapak datang ke Top Score, saya lagi bikin promo. Yang mana ya? Kapan? Itu 2019 apa kalau nggak salah. Promo kita makan. Promo yang antrian panjang banget. Kalau nggak salah terakhir Bapak kesini itu pas zaman itu deh. Iya. Yang tadi kita duduk di lokasi toko itu tadi kan dulu kafe. Iya. Nah itu kan pas Bapak terakhir kesini itu lagi panjang banget promo Pak. Iya. Nah itu. Nah, ya
Ya gitu efektif deh. Ya masih ya. Efektif masih deh. Siap. Bisa dibicarakan. Oke, terima kasih. Sebelum gue tutup, terima kasih buat DJ Sport sama Rhino yang sudah mensponsori diskusi kali ini. Terima kasih Pak, berbobot sekali. Thank you. Saya secara personal mengagumi Bapak lah. Yeah. Dari kalem ya, Bapak kelihatan membuat keputusan tuh kalem gitu, tenang gitu, nggak gerasa gerusuk. Oke. Ya kalau saya kan buat keputusan tuh gerasa gerusuk gitu kan. Ya masih muda ya. Ya masih muda. Ya, ternyata bedanya cuma beberapa tahun doang ya kan. Oke. Ubannya ada banyak tapi. Tapi kayaknya kulit saya sama kulit Bapak, mudahan kulit Bapak kayaknya. Ya, ngumpet di pabrik terus ya, nggak kena matahari. Oh, iya, Oke, itu aja. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Thank you.